Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap surat Fussilat dan tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke ayat yang ke-34 dan seterusnya. Qala Allahu azza wa jalla, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, dan tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah kejelekan itu dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, dan apabila antara dirimu dan dirinya, saudara engkau, ada permusuhan, maka seolah-olah tampil menjadi teman yang penyayang. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, tiadalah yang akan mendapatkan sifat-sifat seperti ini, yaitu membalas kejelekan dengan kebaikan, atau yang menyakiti, yang menzalimi dia balas dengan kebaikan. Tiada yang memperoleh hal itu, tidak ada yang mendapatkan hal itu kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang diberikan taufik ke arah demikian kecuali orang-orang yang bersabar. Dan tidak ada yang wama yulaqqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak ada yang akan diberikan taufik ke arah demikian kecuali memang orang yang memiliki bagian yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim, dan apabila menggoda engkau, membisikkan jelek kepada engkau dari syaitan dengan sebuah bisikan, maka berlindunglah engkau kepada Allah. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca barakallahu fikum tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu, ay la yastawi fi'lul hasanati wat ta'ati li ajli ridallahi ta'ala وفعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه. Kata beliau, tidak akan pernah sama antara perbuatan yang baik dan ketaatan untuk mencari ridhonya Allah. Ingat, melaksanakan al-hasanati wa ta'at untuk mencari ridhonya Allah. Karena melaksanakan kebaikan atau ketaatan untuk mencari tujuan yang lain adalah kejelekan. Sebuah kejelekan, barakallahu fikum, tidak akan sama, kata beliau, perbuatan kebaikan dan ketaatan yang dikerjakan untuk mencari ridhonya Allah. Kenapa ini menjadi sebuah syarat? Karena kebaikan dan ketaatan apabila dikerjakan tidak mencari ridhonya Allah, maka itu menjadi sebuah kejahatan.
sebuah kesalahan, barakallahu fikum, sebuah kejelekan, maka beliau mengingatkan kebaikan dan ketaatan yang memang dikerjakan semata-mata mencari ridhonya Allah, tidak akan pernah sama dengan perbuatan wa fi'lus sayyiati wal ma'asi, dengan perbuatan maksiat, kejelekan dan maksiat yang mengundang, menyebabkan Allah murka dan tidak ridha. Wala yastawil ihsanu ilal khalqi walas isaatu ilaihim. Tidak akan pernah sama berbuat baik kepada makhluk dengan berbuat jahat kepada mereka. La fi dhatiha wala fi wasfiha wala fi jazaiha. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dan kejelekan itu. Apakah pada zat kebaikan atau kejelekan itu sendiri, atau tidak pernah sama dalam hal sifat kebaikan dan kejelekan itu, dan tidak pernah sama dalam hal imbalan antara kebaikan dan kejelekan itu. La yastawi, tidak sama kebaikan dengan kejelekan. Pada zatnya sendiri terjadi perbedaan, pada sifatnya sendiri terjadi perbedaan, pada imbalan, balasan, hukuman juga tidak ada kesamaan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Maka tidak ada imbalan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Ini barakallahu fikum yang kita fahami, dan kecenderungan kita ke arah demikian, bahwa kebaikan itu tidak akan diimbali kecuali dengan kebaikan. Sehingga kalau ada orang yang membalas kebaikan itu dengan kejelekan, ini berarti barakallahu fikum, ya, kejelekan dan kerusakan. Kalau kebaikan itu dibalas dengan kejelekan, maka beliau mengatakan, thumma amara bi ihsanin khasin lahu mauqi'un kabir. Setelah Allah menyebutkan tentang tidak samanya antara kebaikan dan kejelekan, tidak akan pernah sama zatnya, sifatnya, hukumannya tidak pernah akan sama. Beliau mengingatkan sebuah ayat Al-Quran, bahwa tiadalah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Nah, sekarang ayat ini menunjukkan satu hal yang penting. Allah memerintahkan sebuah kebaikan yang bersifat khusus. Kebaikan yang bersifat khusus. Lau mauqi'un kabir. Kebaikan ini punya kedudukan yang besar. Apa itu? Kata beliau, huwa al-ihsanu ila man asa'a ilai. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek padamu. Berat barakallahu fikum. Ringan kita untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Tetapi untuk membalas sebuah kejelekan dengan kebaikan, ini sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu, thumma amara bi ihsanin khas. Lalu kemudian Allah memerintahkan dengan sebuah kebaikan yang bersifat khusus. Lahum mauqi'un kabir. Bahwa dia punya kedudukan yang sangat besar. Apa kata beliau? Yaitu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Sangat-sangat berat. Hanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, mensifati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung. Wal kadhimin
minal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berupaya menahan marahnya karena disakiti, karena buat terbaik buat dia, buat keluarganya, tetapi susu itu dibalas dengan air tuba. Barakallahu fikum, tapi dia tahan emosionalnya. Wal kadhiminal ghaidha. Ditambah ke berikutnya sifat yang lebih berat lagi. Wal 'afina 'anil nas. Sudah demikian dia berbuat jelek, terus kita disuruh untuk memberikan maaf. Akan disebutkan barakallahu fikum. Maka benar apa yang beliau katakan tepat. Allah memerintahkan kepada sebuah kebaikan yang bersifat khusus. Berarti istimewa. Dan memiliki kedudukan yang sangat besar. Jarang orang akan sanggup untuk melakukannya. Apa itu? Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek padamu. Faqala idfa' billati hiya ahsan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Balas dengan sesuatu yang lebih baik. Akan beliau sebutkan hikmahnya. Fa idza asaa ilaika musii'un minal khalq. Apabila berbuat jelek kepadamu seseorang dari makhluk ini, khususan terlebih khusus man lahu haqqun kabirun alaik. Terlebih khusus orang yang punya hak besar atas dirimu. Orang tua taruhlah, kakak, adik, ataupun yang lain. Hakun kabir alaik. Kal aqarib, seperti keluarga dekat. Wal ashab, teman-teman. Wa nahwihim, dan selain mereka. Isa'atan bilqawli awil fi'il. Dia melakukan kejelekan baik dengan ucapan atau perbuatan. Menyinggung. Berbuat zalim. Barakallahu fikum. Menancapkan kata-katanya. Menghujam. Sanubari barakallahu fi. Au bil fi'il. Atau menyakitinya dengan perbuatan. Berbuat jelek. Ya. Apa kata beliau? Faqabilhu bil ihsani ilaih. Maka tanggapilah, terimalah, balaslah dengan kebaikan, berbuat baik padanya. Bagaimana caranya? Fa in qata'aka fasilhu. Kalau dia memutuskan hubungan denganmu, maka sambunglah. Wa in zalamaka fa'fu an. Kalau dia telah berbuat zalim kepadamu, berikan maaf. Wa in talkallama fika ghaiban aw hadiran fala tuqabilhu. Apabila dia membicarakan kejelekanmu, baik Anda tidak ada atau Anda hadir, jangan Anda balas. Berat barakallahu fikum. Bal'ufu anhu wa amilhu bil qawlil layyin. Bahkan berikan maaf padanya. Perlakukanlah dia dengan ucapan al-layyin yang lembut. Wa in hajaraka wa taraka khitabak. Kalau dia menghajarmu, kalau dia tidak berbicara denganmu, fatayyib lahul kalam. Perbaikilah ucapanmu kepadanya. Wabdhul lahus salam. Sebarluaskan, berikan salam. Fa idza qabaltal isaa'ata bil ihsan hasala faidah azimah. Kalau engkau membalas kejelekan itu dengan kebaikan, maka akan terwujud faidah yang besar. Beliau akan sebutkan barakallahu fikum. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
ay hamim ay ka'annahu qaribun syafiq. Apabila terjadi antara dirimu dan dirinya sebuah permusuhan, maka seolah-olah engkau adalah waliyun hamim, yaitu teman dekat yang syafiq, yang penyayang. Anda tampil seperti itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat-sangat berat kita dibimbingkan. Tapi nilainya adalah besar. Barakallahu fikum. Betapa sering kita tersinggung hanya karena kata-kata dan tulisan. Ya, kita marah. Kita luapkan emosional kita. Belum sanggup kita, barakallahu fikum, untuk memperoleh yang lebih besar di dalam hidup ini. Maka tentu disinilah letaknya untuk kita mengambil tauladan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada, barakallahu fikum, pada diri kalian tauladan yang baik kecuali pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah ada pada diri Rasulmu buat kalian teladan yang baik. Barakallahu fikum. Apa yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau disakiti, tatkala beliau dizalimi, tatkala beliau mungkin diinjak martabatnya. Barakallahu fikum. Tidak ada istilahnya membalas. Di saat kemudian beliau sangat-sangat kecewa. Di saat beliau, barakallahu fikum, berangkat untuk kemudian berdakwah. Kecewa karena beliau ingin memberikan yang terbaik, namun batu menghujam sampai berdarah kaki beliau. Sampai malaikat Jibal datang untuk menawarkan, membalaskan sakit hatinya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Semoga di belakangnya, dari generasi mereka ada yang beriman, karena mereka tidak mengetahuinya. Ini sudah merasakan demikian pesakitan. Barakallahu fikum. Demikian juga tatkala orang-orang kafir dengan terang-terangan memusuhi beliau, bahkan menyakiti, tidak melakukan persiapan untuk melakukan pembalasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah perkara yang sangat berat, tetapi menjadi kebaikan yang bersifat khusus dan punya kedudukan yang kabir, yang sangat besar, yaitu membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Mari kita langsungkan. Wa ma yulaqqaha ay wa ma yuwaffaqu li hadhihi al-khaslatil hamidah. Wa ma yulaqqaha artinya tidak ada yang diberikan taufik kepada sifat yang terpuji ini illa alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Sabaru nufusahum ala matakrah, yaitu menahan jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka atas apa yang dibencinya. Berat. Barakallahu fikum. Wa ajbaruha ala ma yuhibbuhullah. Lalu kemudian mematahkan, menundukkan, menguasai jiwa itu agar melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Memang benar, boleh membalas kejelekan itu dengan kejelekan yang serupa. Tetapi ketika membalas untuk menjadi orang yang adil dalam pembalasan itu yang tidak pernah akan terlaksana. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa memberikan maaf itu aqrabu littaqwa, lebih mendekatkan kepada ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang barakallahu fikum, beliau menyebutkan
Orang yang bersabar itulah yang diberikan taufik untuk bisa melakukan hal itu. Yaitu menyabarkan jiwa dan diri terhadap apa yang tidak dia sukai. Siapa yang suka disakiti? Siapa yang suka dicela? Siapa yang disuka untuk dijatuhkan kehormatannya dan martabatnya? Tidak ada, barakallahu fikum. Tapi dia menyabarkan jiwanya terhadap apa yang tidak dia sukai. Dan dia tundukkan dan kuasakan jiwanya. Kuasai jiwanya untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kata beliau? Karena fa innan nufusa majbulatun ala muqabalatil musi bi isaatihi wa adamil afu. Fa kaifa bil ihsan? Karena jiwa manusia ini tertabiat majbulah. Diberikan sebuah perangai yang melekat pada setiap jiwa itu untuk membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan dan tidak mau diberikan maaf. Itu adalah majbulah. Memang difitrahi demikian. Diberikan demikian. Membalas kejelekan itu. Orang yang berbuat jelek dengan kejelekan dan tidak memberikan maaf. Fakaifal ihsan? Bagaimana dia bisa berbuat baik? Majbulah demikian. Tapi kata beliau, fa idza sabbaral insanu nafsahu. Kalau seseorang itu benar-benar menyabarkan dirinya, wamtathala amra rabbih, dan dia mengerjakan perintah Rabbnya, wa arafa jazilat thawabi, dan dia mengetahui akan besarnya pahala, wa alima anna muqabalatahu lil musi bi jinsi amalihi la tufiduhu syai'an, dan dia mengetahui bahwa membalas orang yang berbuat jelek dengan sejenis perbuatannya tidak akan memberikan faedah buat. Tidak akan. Wala tazidul adawatu illa syiddah. Tiadalah menambah permusuhan itu kecuali sengit semakin menambah permusuhan. Benar, barakallahu fiik. Kalau misalkan ya ada bersinggungan antum dengan seorang preman, barakallahu fiik. Oh, dicela, dizalimi, dituding, dituduh berbagai macam. Kalau antum barakallahu fikum tidak menyabarkan diri padanya, satu, dan tidak melaksanakan perintah Allah padanya, dua, dan anda tidak sadar lagi akan besarnya nilai di belakang celaan dan cercaannya itu, lalu kemudian dia berupaya, ya mungkin tidak mungkin membalas, tapi tidak memberikan maaf. Dibawa ke meja hijau. Barakallahu fikum. Tidak menambah pada dirinya kecuali sakit hati yang lebih. Dendam. Ya. Walaupun mungkin ya secara kekeluargaan nerima, tapi yang namanya jiwa, yang sudah tertabiat jiwanya jelek, lalu kemudian terbebani dengan persoalan, ditangkap oleh polisi misalkan, barakallahu fikum, iya, maka tentu ini akan menjadi dendam. Lihat kehidupan penjara demikian, dipisah dari istri dan anaknya, iya, barakallahu fik. Oh, ingat fulan, tunggu saja, saya keluar. Tapi kalau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, wa anna ihsanahu ilaihi laisa biwadhi'i qadrihi, kata beliau, dan ingat berbuat baiknya dia kepada orang yang telah berbuat zalim, menyakiti dia, mencela dia, tidak akan menjatuhkan kehormatannya. Wadhi' qadrihi, tidak akan. Anta lemas ya akhi,
Anda tidak punya semangat pengecut, misalkan. Temannya ngolok-ngolok, bukan ngolok ya. Yang membangkitkan emosional dia. Ya. Anda tidak punya martabat di hadapannya. Oh, tidak demikian. Tidak demikian, barakallahu fiik. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau sebutkan dengan makna, bal man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Siapa saja yang punya ketawaduan karena Allah Azza wa Jalla, rafa'ahu, Allah akan mengangkatnya. Allah Azza wa Jalla akan mengangkatnya. Ini dalam semua persoalan, bukan saja sedang disakiti. Taruhlah misalkan saudara kita mengingatkan kita, menasihatkan kita, barakallahu fikum, antum adalah bosnya, antum adalah tuannya, antum adalah kakaknya, antum adalah ustadznya. Diingatkan, dinasihatkan. Memang benar-benar engkau memang terjatuh dalam kesalahan. Barakallahu fiik. Maka jikalau engkau menerima nasihatnya, tidak akan menjatuhkan kadar engkau. Tetapi malah sebaliknya, kalau engkau kembali kepada jalur yang benar itu, lillahi, karena Allah Azza wa Jalla, rafa'akallah. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat engkau. Setinggi-tingginya ilmu orang, setinggi-tingginya kedudukan seorang, mungkin sudah levelnya alim besar atau ulama. Kalau sampai dia salah kemudian tidak mau tawaduk kembali, akan jatuh martabatnya. Akan rendah, barakallahu fikum. Fama balukum nahnu. Bagaimana lagi kita, rahimani wa rahimakumullah, yang dari semua sisi loyo, lembek, barakallahu fikum. Ya, jadi rahimani wa rahimakumullah tidak akan merendahkan dia, berikan maaf. Ya sudahlah, saya maafkan. Saya memaafkan apa yang engkau lakukan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, setelah dibawa kembali ke kota Baghdad, sekian algojo yang telah memukul jasadnya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan, saya memaafkan siapapun yang telah menyakitiku, kecuali ahlul bidah. Tidak diberikan maaf. Karena apa yang diderita oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah akibat dari perbuatan ahlul bidah wal ahwa. Algojo tidak tahu, ya dapat gaji, disuruh memukul, ya mukul. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya maafkan siapapun yang telah menyakiti aku, kecuali ahlul bidah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi beliau mengingatkan bahwa tidak akan pernah direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla siapapun yang tawadu karena Allah. Tidak akan direndahkan oleh Allah. Hana alaihi al-amru wa fa'ala dhalika mutaladzizan mustahliyan lah. Kalau dia sudah demikian, memberikan maaf, dia tawadu karena Allah, semua urusannya itu akan ringan di dalam hidup. Tidak akan berbeban. Kenapa? Karena celaan dan caci makian itu mesti akan terulang. Sekarang Anda tidak menerima, sebentar lagi akan datang celaan dan caci makian. Anda tidak mau, itu konsekuensi seseorang berjalan di atas kebenaran, barakallahu fikum. Dia harus menghadapi itu semua. Celaan dan cercaan merupakan sebuah kenyataan yang telah didapatkan oleh para nabi dan rasul. Kalau sekarang Anda tidak menerima, akan datang nanti celaan. Atau Anda langsung minggat, tidak punya kemampuan dan kesanggupan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Maka kalau dia benar-benar tawadu lillahi azza wa jalla, rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkatnya, berarti urusan-urusannya akan ringan baginya. Oh iya, tidak apa-apa. Besoknya terulang lagi. Oh, tidak apa-apa. Karena tidak pernah sampai Nabi SAW terbaik Rasul, terbaik para Rasul, sampai akhir hayatnya mendapatkan pesakitan dalam hidup dan ujian serta cobaan. Padahal beliau adalah terpilih, barakallahu fikum, pilihan Allah yang terbaik. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau sekiranya ketika kita gagal di satu pintu, khawatir akan itu tidak bisa membangkitkan kembali diri kita sendiri. Tapi jikalau kita berhasil, ya tidak apa-apa, terima. Semoga itu menjadi catatan di dalam hidupnya. Nasihat kalau benar, ya tabungan amal soleh kalau salah. Barakallahu fikum, insyaallah akan ringan urusan-urusan dia yang lain. Bahkan dia telah melakukan perbuatan yang dia berlezat-lezat. Ketika ada orang jahat, ya, datang berbuat jahat, ingin berbuat jahat, oh diingatkan, jangan mas, jangan lakukan. Dia adalah orang yang terbaik. Siapa yang mengenasihat? Ini penjahat yang sudah berbuat jahat pada dirinya, tapi melihat adab akhlak yang agung dan mulia, mengingatkan, jangan. Ana jamin, jangan kau lakukan. Begitu seterusnya, barakallahu fikum, mutaladzidan mustahliyan lah, dan menjadi perhiasan dia, barakallahu fikum. Subhanallah, sesuatu yang berat memang imbalannya besar dari sisi Allah. Sedikit orang yang bisa memikulnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang yang sanggup memikulnya adalah orang yang memang telah berhasil menyabarkan dirinya, barakallahu fikum, untuk menerima sesuatu yang tidak disukai, lalu mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu memberikan maaf, rahimani wa rahimakumullah. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang akan diberikan taufik untuk melakukan hal itu kecuali memang orang yang punya bagian yang besar, likauniha min khisali khawasil khalq. Dia mendapatkan yang besar, bagian yang besar yang mendapatkan taufik untuk bisa melakukan hal itu karena pada dirinya sifat khusus orang-orang khusus dari makhluk ini. Allati yanalu bihal abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah allati hiya min akbari khisali makarimil akhlaq. Dengan sifat inilah seorang hamba mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat. Dan ini termasuk dari sifat makarimul akhlaq, ya, akhlak yang baik, yang paling besar, akbar min akbar, termasuk dari sederetan akhlak agung, akhlak baik yang paling besar, yaitu memberikan maaf orang yang berbuat menzalimi atau membalas orang yang berbuat jelek itu dengan kebaikan. Sekali lagi, barakallahu fikum, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat dan beliau telah sebutkan bahwa manusia ini tertabiat, majbulah untuk membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan. Manusia ini majbulah, tertabiat untuk tidak mau memberikan maaf kepada orang yang telah menyakitinya. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk bisa menerapkan akhlak ini. Ya, mungkin terlebih di saat kita hidup bersama, ya, makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu wanita. Banyak hal yang akan menghujam hidupmu, wahai sang suami, dengan ucapannya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya, dengan sikap-sikapnya. Barakallahu fikum. Maka kita latihan di sini.
latihan barakallahu fikum. Demikian juga di sini kalau kita tidak berhasil melatih diri, ya jangan anggap akan berhasil di luar loh ya. Di dalam rumah kita enggak punya keberhasilan. Ya, maka kita latih dulu. Mau menguji kemampuan kita, di sini kita latih. Di saat anak kita berbuat jelek, memang menyakitkan, tetapi ingat, di situ ada pembelajaran yang besar buat kita. Sanggupkah kita untuk menghadapinya? Kita belajar. Ayo, latih diri kita. Karena kesabaran itu bukan simsalabim, kemudian langsung muncul. Tapi itu butuh latihan, latihan, latihan. Sebagaimana akhlak-akhlak yang agung dan mulia lainnya butuh untuk latihan terus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.